untuk meminta agar tidak hujan itu dengan menggunakan serai kayak gitu. Ada sih Thailand apa mana ya, saya lupa. Saya punya teman pernah cerita kayak gitu. Betul. Bahkan di Jepang pun ada kayaknya boneka apa ya, Tero Bosu apa ya, saya lupa saya namanya. Tapi saya pernah mendengar bahwa hal-hal seperti itu yang namanya kepercayaan seperti itu ada. Bagaimana mestinya orang sekarang melihat hal-hal seperti itu? Yuk di pojok. Halo teman-teman, kabar Handayani Files. Di pojok kali ini dan ngobrol santai dengan apa yang sedang viral di jagat maya Indonesia dan dunia. Di pojok kali ini hanya ingin sekedar menambah wawasan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Rara, si pawang hujan katanya. Saat ini saya bersama teman saya yang teman diskusi, teman saya, tempat di mana saya belajar banyak hal. Saya mengenalnya Mbah Dadi. Ya, amat. Siap. Gimana Mbah kabarnya Mbah? Amin, sehat. Kegiatan harian apa Mbah? Ya, kadang nyelesain ini, bikin rumah, juga kadang-kadang ya nerima teman-teman yang ingin konsultasi. Outbound masih? Outbound masih. Wisata masih. Wisata masih. Ya karena PPKM nih. Nggak berkurang. Teman di pojok, orang seperti saya kesulitan untuk mendeskripsikan teman saya satu ini karena beliau memiliki banyak sekali ilmu. Dan tentu pengalamannya luar biasa, baik di dunia kerelawanan, relawan juga ya Mbak? Ya, relawan COVID, SAR nggih, saya mengenal Mbak Dadi ini sudah lama banget. Dia adalah teman remaja saya, dan kali ini saya bersama teman di pojok pengen ngobrol tentang fenomena yang lagi gayeng ini Mbak. Ya. Sebelumnya Mbah, sebelum saya ngambilnya Mbah Dadi karena memang kebiasaan ya. Kebiasaan sebenarnya lebih tepatnya kita ngoko saja ya jadi. Ngoko Tapi kali ini tetap saya menggunakan memanggil jenengan Mbah Dadi. Mbah Dadi, sebelum kita masuk ke apa yang sedang viral saat ini tentang pawang hujan itu. Mbah Dadi sebenarnya kegiatan kalau di dunia tanda petik spiritual. Ya. Apa saja sih ya yang Mbah Dadi lakukan? Kalau saya sebenarnya alternatif itu ya karena itu sebenarnya bukan pekerjaan gitu. Bukan pekerjaan. Cuma istilahnya ya kalau bisa saya bantu kenapa tidak gitu kan. Cuma itu aja sebenarnya. Cuma ya banyak memang yang kesini untuk ya dalam rangka konsultasi aja lah sebenarnya. Terus juga termasuk ada yang sakit, ada beberapa penyakit yang sebenarnya secara logikanya ya kita sembuhkan melalui sugestinya saja. Jadi sugesti ya, main sugesti. Jadi kemudian di relawan juga kami juga sudah membuktikan ternyata memang sugesti itu memang luar biasa. Jadi di beberapa tempat di desa kami itu juga banyak sekali kemarin Mas Joko itu yang kena COVID. Ya karena tidak ada tabung oksigen, ya terpaksa kita bermain sugesti dan ternyata alhamdulillah dari beberapa yang sesak napas itu sampai hari ini masih sehat walafiat. Padahal tidak ada oksigen. Wow, artinya keilmuan atau kepengetahuan Mbah Dadi tentang mensugesti orang lain itu kemarin juga sempat berperan dalam penanganan COVID-19. Ya, keren. Keren. Tapi ya bagaimana ya terserah nanti penilaiannya yang pastilah. Ya tidak membanggakan itu, cuma kami memang berproses di situlah. Kalau saya sih melihatnya seperti ini ya, ketika kamu bisa memberikan dia minuman herbal, berikan. Karena saat-saat itu, waktu kita rame-ramenya COVID itu kan memang
semua orang pasti tergerak ingin melakukan sesuatu, hanya dia tidak tahu apa sih yang sebenarnya bisa menolong. Bahwa kemudian menjadi teman ngobrol saja itu salah satu bentuk support untuk menjadi sembuh tuh. Betul. Nah, kalau bicara dengan apa yang saat ini sedang viral lah, tentang pawang hujan. Saya jadi teman di pojok, saya sendiri tidak begitu percaya Mbah Dadi kalau Mbah Dadi itu bisa, tetapi paling tidak melalui Mbah Dadi saya bisa belajar metodologinya Nah, seperti itu, dan mungkin bisa menambah wawasan saya juga terkait dengan apa yang dilakukan oleh pawang hujan kayak gitu. Mbah Dadi, beberapa kali saya melihat jenengan juga menjadi salah satu orang yang dipercaya untuk menangani event-event agar tidak hujan. Nah, itu sebenarnya apa sih, Mbah? Kalau menurut saya, sebenarnya kan bukan menolak hujan sebenarnya. Bukan menolak hujan. Jadi cuma memohon pada Tuhan Yang Maha Esa itu agar hujan itu geser saja sebenarnya. Hujan itu geser ya. Sebenarnya kalau dalam teori mungkin ada frekuensi atau energi gelombang itu kan sebenarnya sugesti. Jadi memang itu memindahkan saja sebenarnya menurut saya. Dan itu pun tidak 100% berhasil. Jadi ya tergantung keyakinan kita kalau menurut saya. Tapi ya beberapa event, termasuk ada beberapa film aja layar lebar itu juga ada event balapan juga, itu kami diminta, apalagi di event-event kalau sekarang kan musim hajatan nih Mas Joko nih. Ya itu kadang-kadang dimintai tolong ya. Ya terus kalau ya sebenarnya saya sendiri sebenarnya bingung gimana mau dimintai tolong kalau nggak mau, kok ya kita jadi serba salah menurut saya, si malakama sih sebenarnya. Tapi kalau menurut saya begini, yang penting kalau kita dimintain tolong, ya udah kita bantu semampu kita. Ya, perkara nanti ada orang yang bilang wah itu nggak baik, itu saya nggak begitu peduli. Yang penting kan niat saya cuma dimintai tolong, ya udah saya bantu. Ya alhamdulillah kalau nggak hujan. Tapi kalau hujan ya itu kan sudah keinginan Yang Maha Kuasa, kita nggak bisa. Yang penting kalau menurut saya, kalau tentang pawang hujan ini, mereka kan atau kita kan cuma berusaha memohon saja. Bukan berarti menyalahi kodratnya Yang Kuasa terus wah gitu mau dijatuhkan di sini hujannya kok malah kita geser. Enggak saya seperti itu. Wong kita juga kadang berdoa kalau musim kemarau itu berdoa minta hujan juga boleh. Perkara mau beri hujan saat itu atau enggak, ya itu kan keyakinan kuasa ya. Jadi kalau menurut saya fenomena kemarin seperti di Mandalika, kalau menurut saya kalau ya gimana ya, saya malah kasihan sama Mbak Raranya itu kasihan. Sudah berusaha melancarkan sebuah event yang sangat besar dengan biaya yang tidak sedikit. Apalagi itu ya eventnya internasional kan. Saya kira kan malah patut diapresiasi ya. Kalau masalah dengan ubur rampe dan lain itu kan kepercayaan masing-masing. Tidak mungkin sama dengan kepercayaan saya ataupun kepercayaan beberapa orang. Jadi menurut saya ya oke-oke saja kalau menurut saya. Ya, saya secara pribadi juga mengakui sih bahwa toh itu dilakukan oleh banyak orang sebelumnya. Seperti misalnya saya saja, ketika saya menjemur padi atau kedelai, kayak gitu. Itu biasanya saya juga permohonan saya jangan hujan dulu. Apa yang saya lakukan kadang ya ikut dengan caranya nenek kakek kita pakai sapu lidi ditancemin nah kayak gitu. Kadang gitu. Walaupun sebenarnya secara logika mosok sih, tapi itu kan menjadi gayeng. Nah, syukur ternyata itu benar-benar menjadi tidak hujan beneran dan akhirnya gabah atau padi kita kering dan lain sebagainya. Dan beberapa bacaan saya sih pernah membaca pengendali hujan ya mungkin ya disebutnya, kalau bukan pawang itu ada beberapa suku di Afrika itu yang tetap sampai sekarang sebenarnya masih menggunakan cara-cara itu. Kalau Mbah Dadi melihat, kalau yang di Afrika ya, kalau saya pernah membaca itu ada yang namanya
rekop atau apa kayak gitu, lupa, tapi dia ada di atas bukit kayak gitu. Terus itu adalah salah satu bentuk untuk memohon baik hujan maupun keinginan untuk tidak hujan yang mengakibatkan musibah. Kalau Mbah Dadi melihat, sebenarnya tradisi ini sejak kapan ada? Kalau tradisi ini kan sejak lama, Mas Joko. Jadi tradisi meminta hujan. Kalau di sini ada juga sih, ada tradisi meminta hujan itu juga ada. Dengan ini ya, kalau orang Jawa serabi kocor ya. Oke, itu meminta. Oke, kan, ya. Ya, kalau menurut saya itulah kearifan lokal kita. Jadi menurut kayak di ya kalau masalah itu dikabulkan apa enggak itu kan urusan yang Maha Kuasa. Yang penting kan usaha. Jadi ya kalau saya juga gimana ya Mas Eko. Jadi kasihan saja yang pelakunya ya, pelaku yang dianggap pawang itu akhirnya misalnya terus ada pembulian dan lain itu, benar kasihan saja. Itu kan budaya menurut saya. Dan itu pun nggak 100% kok. Dan saya yakin itu hampir semua orang di stadion itu yang menonton itu semua itu berdoa. Pasti. Ya Tuhan, ya cepatlah ya. Semoga saja ini. Hanya kemudian yang menjadi fokus banyak orang adalah Mbak Rara. Fokus ya. Cuma karena bersatunya orang ini dengan keinginan agar nggak hujan ini berdoa semua akhirnya terkabul. Mungkin yang Maha Kuasa mengabulkan. Itu kalau saya begitu saja. Cuma yang mungkin yang jadi apa ya? Yang jadi fokus kan cuma satu orang yang gitu. Ya seperti itu kalau saya. Tradisi Jawa sendiri bukankah juga mengenal tentang keinginan agar tidak hujan lebat, atau kalau tadi serabi kocor itu keinginan untuk minta hujan. Apakah tradisi Jawa juga sebenarnya itu mengenal untuk di satu hal yang besar itu tidak hujan? Iya, tradisi. Karena saya berada di perdesaan ya Mas Joko ya. Jadi berbeda dengan di perkotaan yang mungkin dengan sudah modern dan lain-lain. Kalau di tempat saya itu biasa kalau kalau ada hajatan itu kadang-kadang ya tradisi masih ada semacam sesaji dan lain-lain itu ya agar lancar acaranya. Ya termasuk biasanya ya moga-moga saja dalam acara itu pertama yang nggak ada masalah, yang kedua ya kalau bisa memang nggak hujan, padahal musim hujan kayak gini gitu. Itu memang sudah ada dari dulu. Sudah ada menurut saya sudah ada. Karena sejak zaman kecil pun ya kita sudah disuguhkan dengan ya itu kalau misalnya mau hujan suruh pakai sapu gerang. Dan beberapa teman saya yang gitu kan. Thailand apa mana itu saya lupa, tapi ada juga kepercayaan seperti itu untuk meminta agar tidak hujan itu dengan menggunakan serai kayak gitu. Ada sih Thailand apa mana ya saya lupa. Saya punya teman pernah cerita kayak gitu. Betul. Bahkan di Jepang pun ada kayaknya boneka Tero Bosu saya lupa namanya, tapi saya pernah mendengar bahwa hal-hal seperti itu yang namanya kepercayaan seperti itu ada. Bagaimana mestinya orang sekarang melihat hal-hal seperti itu? Kalau saya kembali ke ini aja Mas Joko. Jadi oke lah, itu mungkin sudah tidak sesuai dengan zamannya, banyak orang yang mengatakan. Tapi kalau saya disikapi bahwa itu budaya aja lah. Jadi kearifan lokal budaya kan. Contohnya ada beberapa budaya yang masih dilestarikan sampai saat ini. Misalnya ada tari gambyong yang katanya mau manggil arwah dan lain-lain. Ya anggap saja itu sebuah pertunjukan. Jadi misalnya saya harus mau sebuah pertunjukan aja kan. Wes anggap aja itu pertunjukan. Kenapa harus dipikirkan? Menurut saya masalah-masalah yang hubungannya dengan kebudayaan itu kalau kita perdebatkan dari segi yang dalam tanda kutip itu pasti akan selalu bersimpangan. Seperti sains dengan kepercayaan itu juga sebenarnya bersimpangan. Cuma sains itu anggap aja itu sains itu dianggap sebagai keilmuannya saja kan. Kalau budaya ya udah dianggap sebagai kearifan lokal. Pelaksanaan kegiatan seperti itu, dan saya yakin juga ada, kalau menurut saya memang alam ini sebenarnya kalau kita bisa memahami ada pasti tanda-tandanya. Jadi tanda-tanda alam itu ya. Jadi kalau kita terbiasa di alam, kemudian terbiasa menghargai alam maksudnya.
itu sebenarnya itu juga wujud dari apa ya? Wujud dari bahwa kita menghargai bahwa itu ciptaan Tuhan juga. Ciptaan Tuhan. Betul nggak? Jadi termasuk manusia, misalnya ya kayak Mbak Rara sendiri. Mbak Rara sendiri kan punya cara yang berbeda untuk yang seperti itu. Itu kan ya kita hargai juga. Mbak Rara kan juga ciptaan Tuhan juga. Kalau menurut saya begitu. Jadi tentang pawang hujan ini ya kembali ke diri kita masing-masing. Kalau tidak percaya ya nggak apa-apa. Wong mereka tidak butuh dipercaya juga kan. Yang namanya usaha. Dan satu hal lagi, itu adalah sebuah pekerjaan. Akhirnya akan jadi sebuah pekerjaan. Kalau pekerjaan kan berarti ada tarifnya, Pak? Ada tarifnya. Kalau Mbah Dadi tarifnya berapa? Kalau saya begini Mas Joko, kalau saya itu yang penting bisa membantu gitu aja. Yang penting bisa membantu ya. Tapi kalau untuk film memang saya kadang-kadang harus budget. Jadi satu hari kadang-kadang saya minta 1,5 juta sampai 2 juta. Karena kalau film ini kan semuanya sudah bisnis, sudah bisnis, jadi sudah komersial. Jadi termasuk semua barang-barang itu sewa semua, kamera sewa, ini sewa. Kalau nggak syuting 1 jam udah rugi berapa juta coba? Nek njaluk 2 juta itu kan menurut saya tidak terlalu banyak. Berapa film Mbah yang jenengan bantu proses film? Sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali. Film layar lebar. Film. Kalau untuk orang hajatan dan lain sebagainya, saya yakin sih tidak terhitung. Betul. Iya, sudah banyak. Maksudnya sekali. Sudah banyak. Hampir di seluruh Gunung Kidul pernah. Tapi ya itu kembali ke keyakinan. Saya tidak butuh terus dipercaya. Wah, kau sing pawang hujan kayak kuduan. Saya nggak butuh itu. Saya niatnya membantu. Saya juga yakin Mbak Rara niatnya juga bantu kok. Bantu, Kalau ada kebetulan aja kebisaan beliau itu gitu ya. Iya. Untuk mensukseskan. Bisa seperti itu, terus dia suruh apa nyetel motor ya nggak bisa gitu. Jadi orang itu kadang-kadang berpikirnya itu terlalu dipersulit. Karena kalau kita bisanya kerja bangunan ya wes kerja bangunan. Tapi menurut saya tidak ada profesi yang tidak berisiko. Maksudnya risiko yang menurut saya paling sering itu risiko jadi bahan omongan itu udah biasa. Apalagi zaman sekarang. Ya niku dunia. Berarti apa sih sebenarnya ritual atau apa ya? Saya menyebutnya ritual, prosesi yang harus dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya bisa mengendalikan. Saya tidak mau mengatakan pawang karena pawang paradigmanya bisa mengontrol segalanya, mengendalikan hujan. Kalau saya sendiri, saya pernah jadi ini cerita nih Mas Joko. Jadi saya pernah ditanya sama kru film karena saya waktu itu ada outbound ke Magelang, kemudian saya ada film ya, kebetulan saya juga harus bantu. Itu 6 hari tuh. 6 hari. Ya, pas musim hujan. Ya saya cuma ditanya, saya ada kegiatan keluar. Mbah, ini mbok saya diajarin gimana caranya, syaratnya apa saja mau mawangin hujan itu bagaimana biar nggak hujan. Besok suatu saat kalau misalnya saya syuting di luar daerah kan, misalnya Mbak Dadi nggak bisa kan, saya bisa sedikit-sedikit. Saya itu tidak tahu, doanya nggak tahu saya. Jadi saya nggak pakai ritual-ritual khusus kalau saya, tapi kami menghargai mereka yang menggunakan ritual itu kan mereka, kepercayaan mereka. Saya nggak pakai ritual apa-apa. Mereka lebih meyakini dengan ritual-ritual. Cuma saya, makanya ketika ditanya doanya apa, saya nggak bisa doanya. Saya cuma bawa yakin saja bahwa keyakinan saja, yakin bahwa ya moga-moga nggak hujan. Dengan saya berdoa gitu aja. Tapi berdoanya ya doa sebisa saya. Ya dah. Dan saya yakin sebenarnya masalah-masalah seperti itu cuma diyakinnya saja. Syarat-syarat itu kan menurut saya kalau dalam sebuah di kehidupan kita ini syarat-syarat itu sebenarnya bukan primer lagi, sudah sekunder ataupun properti saja sebenarnya. Dan lebih yakin orang-orang itu juga melihatnya lebih asik. Nah itulah saya bisa sampaikan bahwa kegiatan seperti itu kita nikmati sebagai sebuah kreativitas gitu aja kalau gitu. Jadi minta syarat kok dibikinin boneka boneka ini atau dikasih bunga-bunga itu pemanis pelengkap saja menurut saya, biar seperti itu aja. Kita anggap itu sebuah hiburan saja, kan enak. Makanya berkaca dari itu, makanya ketika saya ditanya itu saya nggak bisa jawab. Bukannya saya pelit untuk membagi
Okay. Tapi saya cuma yakin saja. Dan ya beberapa film itu ya sukses sampai terakhir syuting itu. Ya kadang-kadang memang ada dimarahi masyarakat. Wah ini gua hujan ini gara-gara ini gara-gara. Padahal saya itu juga nggak apa-apa. Cuma iya. Wajar gitu. Meminta itu kan boleh, meminta itu saya yakin boleh. Berdoa, nah masalah dikabulkan apa enggak itu kan ya itu urusan yang di atas. Yang penting yakin gitu aja. Tetapi ketika ada orang yang mengatakan bahwa wah gara-gara kamu, gara-gara ada film, akhirnya tidak hujan, padahal saya butuh hujan. Saat tidak langsung kan pengakuan, oh berarti karena dibantu oleh si pawang hujan, tanda petik. Ya itu. Tapi gini Mbah, apakah kemudian kita untuk sampai saat ini masih layak untuk nguri-uri atau melestarikan kearifan lokal dalam bentuk pengendali hujan ini tadi, kalau menurut Mbah tadi? Kalau saya ya masih kita maksudnya masih harus diuri-uri sebagai sebuah budaya. Jadi, sebagai budaya, budaya saja. Jadi kalau masalah mistisnya mungkin mau dihilangkan, dianggap nggak mistis, ya nggak masalah. Apa-apa, ya. Toh kita jelaskan, saya pakai dumit dari sana, wong mereka nggak bisa lihat, gitu. Sebenarnya begitu. Dianggap aja itu sebuah. Kalau saya kan biasanya pakai kadang-kadang sering begini, kadang kayak geser gitu. Jadi, tapi itu saya harus sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang kan saya nggak mau nanti kelihatan gimana gitu. Tapi kadang begini-gini gitu. Saya sembunyi. Kadang-kadang ada yang asik nonton, wah Mbak Dadi ngapain ya? Oh begitu sih Mbah nari-nari gitu. Padahal cuma begini-begini gitu kan. Ya dalam keyakinan kita semoga awan-awan yang di atas hitam itu bergeser. Gitu. Dan alhamdulillah juga bergeser. Jadi karena yakin saja menurut saya. Jadi, pernah gagal Mbah? Kalau gagal, ya paling berapa persen gitu? Ya kayaknya belum pernah. Tapi pernah sekali 2 kali lah. Tapi nggak begitu. Pas acaranya Seventeen waktu itu kalau nggak salah. Itu cuma mau gerimis aja waktu itu. Saya dibel sama sama IO-nya. Ini gimana Mbak Dadi mau hujan? Acaranya Seventeen waktu itu. Akhirnya ya saya mencoba profesional, terus saya coba berdoa sebisa saya, dan alhamdulillah terus nggak jadi, kritik terus berhenti. Acara itu saja kayaknya. Tapi kalau ya sebenarnya kita bisa melihat sih, maksudnya kadang-kadang orang itu kalau peka dengan alam itu sebenarnya kita bisa lihat, kemungkinan nanti jam segini hujan. Kalau mendungnya kayak gini berarti hujannya nanti kemungkinan cuma 5 menit. Nah itulah kadang-kadang kita mau bikin mistis bisa. Saya akan tolak hujannya ini sampai misalnya saya bisa begitu. Ini hujannya nanti 5 menit hujan nggak apa-apa ya gitu. Itu kan bahasa-bahasa kita agar mereka lebih yakin aja. Sebenarnya udah tahu nanti hujan, tapi hujannya ini kalau mendungnya kayak gini itu paling sebentar saja terus hilang, paling 5 menit gitu. Jadi kadang wah bener ya, orang-orang ini Mbak Dadi katanya 5 menit hujan, kita suruh istirahat. Ternyata bener 5 menit habis itu nggak hujan. Padahal itu kan bisa dilihat semua sebenarnya kalau menurut saya. Ya tapi keyakinan yang jelas menurut saya juga penting Mas. Jadi walaupun kita menggunakan melihat tanda-tanda alam, tapi keyakinan itu menurut saya paling utama. Baik itu, dan saya tidak mengatakan bahwa keyakinan saya ini paling benar, keyakinan saya enggak. Kalau mereka yakinnya dengan mungkin pasang itu terus nggak hujan. Kalau mereka yakin jaga hujan, jaga hujan. Dan itu terserah, itu keyakinan masing-masing kan. Ada yang kalau mau acara besok gampang mohon maaf ini, celana dalamnya dilempar di atas. Ini yang saya sampaikan. Beberapa minggu atau bulan sebelum fenomena pawang hujan ini muncul, ini sempat muncul di TikTok rame-rame. Ya, seorang emak-emak melemparkan celana dalamnya terus hujan. Tapi itu sebuah aplikasi saja. Dan ini menarik, ini juga tanda-tanda alam loh Mbak. Sebelumnya TikTok viral menghentikan hujan dengan melempar itu. Sekarang Mbak Rara keluar. Mbak Dadi. Menarik sih sebenarnya, saya pengen ngobrol banyak loh sebenarnya. Panjang lebar. Tapi paling tidak bagaimana menyikapi fenomena pawang hujan ini, saya paling tidak mendapat sudut pandang yang berbeda saat ngobrol dengan Mbak Dadi. Jangan kapok kapan-kapan saya ngobrol lagi juga. Dunia seperti ini saya pokoknya sama jenengan loh. Siap. Ya sebatas mohon maaf juga kalau mungkin
ada sesuatu yang mungkin pendapat saya yang kurang pas, ya, banyak orang kan, dan saya yakin keyakinan saya itu saya berusaha berpikir juga dengan logika, jadi dilogikakan dan lain-lain. Kalau insya Allah saya berusaha seperti itu. Jadi jangan sampai apapun yang saya katakan ini jadikan patokan banyak orang. Terus patokannya berarti begini, enggak. Itu keyakinan masing-masing, kita nggak bisa paksakan keyakinannya. Seperti kita yakin ketika mensugesti orang itu antara orang yang kasar, setengah kasar, setengah halus, orang halus itu kita mensugesti aja, kita harus dengan sesuatu yang beda. Sepertinya untuk treatment orang atau manusia lain waktu, Bah. Siap. Nanti banyak banget Mas yang ini. Paling tidak untuk fenomena yang sekarang lagi seru-serunya ini, ya ada pandangan lah. Ini kearifan lokal. Siap. Bahkan boleh dianggap itu sebuah pertunjukan saja. Besok mungkin di channel Mas Joko nanti ada cara mengenali kesurupan, sampai yang melihat channelnya Mas Joko langsung bisa nangani kesurupan. Menarik, tahun depan atau besok di menarik ini teman-teman di Pojok, semakin menarik nih kalau ngobrol yang seperti ini sama Mbak Dadi. Intinya bahwa terima kasih Mbak. Udah berkenan memberi waktu, sibuk padahal nih kayaknya. Boten, cuma bikin ini sendiri. Teman di Pojok, fenomena pawang hujan sekali lagi ini menurut Mbah Dadi, di mana saya pada kesempatan ini bisa ngobrol dengan beliau. Tetap di pojok saja.